Terima kasih teman-teman semuanya, teman-teman media yang baik hati dan sudah sabar menunggu ya. Hari ini tanggal 25 November 2025 telah dilaksanakan mediasi dengan agenda Kaupus ya. Nah, kemudian harusnya kan hari ini menghadirkan masing-masing prinsipal. Nah, prinsipal kami hari ini tidak bisa hadir karena kami masih menunggu. Sebenarnya dari kemarin kami sudah mintakan informasi dari mediator untuk menanyakan apakah besok prinsipal tergugat bisa hadir atau tidak. Karena kami perlu tahu itu jauh-jauh hari supaya kami bisa mengurus administrasi permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Jadi ada proses administrasi yang memakan waktu sehingga kami butuh kepastian itu kemarin. Nah, karena mediator menyampaikan bahwa belum ada konfirmasi dari tergugat dan beliau juga tidak bisa memastikan kehadiran prinsipal ya. Nah, oleh karena itu maka hari ini prinsipal kami tidak hadir. Nah, kemudian tadi sudah dilaksanakan proses mediasi ya. Di tahap pertama itu ya ada tanggapan masing-masing kuasa hukum ya. Tapi saya lihat begini ya, selama proses mediasi ini berjalan ada pro dan kontra ya, yang saya kira tidak pada substansinya ya. Nah, oleh karena itu ya, persoalan ini sebenarnya persoalan terkait dengan legal standing ya, yang sudah lama kami ketahui ya. Pengacara itu bertindak untuk atas nama berdasarkan surat kuasa khusus ya. Sehingga dalam proses mediasi saya sampaikan berdasarkan surat kuasa khusus, surat kuasa istimewa yang disampaikan dalam proses mediasi ya. Ini mereka ini nggak punya legal standing karena nomor perkaranya berbeda. Ya. Jadi surat istimewa yang disampaikan dalam proses mediasi ini bukan perkara perbuatan melawan hukum atau nomor 1000. Tapi perkara uang prestasi yang lama dengan nomor perkara yang berbeda. Nah, oleh karena itu ya, maka saya sampaikan bahwa ini kuasa hukum para tergugat itu tidak punya legal standing. Benar dong. Kemudian dicek kembali oleh mediatornya. Iya benar. Gitu. Oleh karena itu, kami sebagai kuasa hukum dari penggugat ya, kami mintakan mediator untuk meminta perbaikan surat kuasa dari tergugat. Loh, gugatan perbuatan melawan hukum atau onder hermetic debt itu berbeda dengan gugatan uang prestasi. Nomor perkaranya berbeda. Gugatan kami ini perkara nomor 1000 garing PDTG 2025. Sedangkan surat istimewa yang dihadirkan dalam proses mediasi adalah gugatan uang prestasi dengan nomor 389. Kan berbeda nomornya. Nah, oleh karena itu saya kira kan kita ini sebagai lawyer, sebagai advokat kan bertindak berdasarkan legal standing, surat kuasa. Oleh karena itu surat kuasanya tidak sesuai dengan gugatan nomor 1000 garing PDT 2005, maka kami sampaikan ke mediator, mereka ini tidak layak di ruangan ini. Tidak punya legal standing. Nah, sehingga mereka keluar minta ini out kayak ini keluar ruangan mediasi. Itu yang terjadi. Iya, all out ya. Iya. Jadi itu yang terjadi. Loh, ini sebenarnya dari awal kan kita sudah tahu nih. Wah, ini kenapa surat kuasa istimewa ini perkara nomor perkaranya berbeda. Ini kan yang kita sedang ini mediasi kan perkara nomor 1000. Perbuatan melawan hukum, bukan perkara 389 uang prestasi. Karena perkara 389 uang prestasi sudah dicabut resmi. Gitu loh. Jadi kami bukan mengada-ada, kami bekerja berdasarkan fakta dan berdasarkan legal standing. Legal standing apa? Surat kuasa kami sesuai dengan nomor perkara. Gitu. Kabarnya mereka juga meminta agar gugatan yang kali ini jangan dicabut lagi. Loh, kami tidak pernah berniat untuk mencabut gugatan itu. Ya. Tidak usah diminta juga, kami akan lanjut karena kami tahu apa yang kami kerjakan ini ya. Ini sudah sesuai dengan prosedural hukum. Ya. Jadi artinya begini, kita ini dari awal kan mereka ini kan keluar-keluar tuh ya dalam proses mediasi.
sebenarnya dari awal itu kami sudah tahu, waduh ini sebenarnya mereka nggak punya legal standing, bicara A sampai Z dalam proses mediasi. Tapi kan kita dalam proses mediasi kan nggak bicara konflik, ya kita bicara bagaimana cari solusi nih, gitu ya. Tapi hari ini ya ada narasi-narasi yang saya kira nggak tepat, makanya saya buka hari ini. Saya bilang ini kuasa hukum yang mengklaim dirinya kuasa hukum tergugat tidak punya legal standing, nggak layak dalam ruangan ini karena surat kuasanya nggak ada. Begitu, ya. Ini jadi pembelajaran loh buat masyarakat. Jadi kalau ada orang bicara cuap-cuap, dia kapasitasnya apa? Sebagai apa? Sebagai public figure, sebagai praktisi hukum, sebagai kuasa hukum, ya. Karena banyak juga orang-orang nggak punya legal standing, nggak jelas apakah sebagai praktisi hukum atau sebagai kuasa hukum, tapi cuap-cuap, nggak jelas gitu loh. Dia juga mengatakan berhenti mencari panggung dan melakukan live formal di TikTok, itu bagaimana Bang? Live bagaimana? Kami ini kalau konferensi pers begini, narasi kami itu narasi hukum sesuai dengan fakta. Karena dalam hukum itu ada namanya dogmatik hukum. Dogmatik hukum itu adalah yang diuji adalah ajas dan norma. Ada bicara namanya teori, ada bicara namanya filosofi. Nah, kalau bisa kami cari panggung, ya, saya kira nggak perlu lewat ini. Kami sudah punya panggung masing-masing, ya. Kami menyampaikan argumentasi hukum kami, pendapat hukum kami sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Dan saya kira seluruh masyarakat Indonesia bisa menilai itu. Jadi kalau kami bicara ada referensi hukumnya, ada landasan hukumnya. Nah, kalau saya menolak hari ini mereka ada di dalam ruangan itu boleh apa tidak? Boleh dong, karena mereka nggak punya surat kuasa. Mereka tidak punya kuasa bertindak untuk atas nama para tergugat ini dalam perkara nomor 1000/PDTG 2025, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum atau unrahmated death. Itu bahasa itunya, bahasa kerennya. Gitu ya. Bang, biasanya sebelum sidang dimulai itu kan awal-awal itu pasti kan hakim akan memanggil kedua belah pihak, memperlihatkan legal standing masing-masing. Apa saat itu nggak terlihat atau memang abang percaya aja terus seperti apa, Bang? Jadi kalau dalam pemeriksaan berkas itu kan saya tidak cek juga itu. Tapi ketika masuk dalam proses mediasi, ya tentu kami akan melihat para pihak ini, ya. Apa kapasitasnya masing-masing kuasa hukum ini, siapa saja yang hadir dalam mediasi ini. Saya cek dalam surat kuasa, karena apa? Semua orang yang di dalam ruangan mediasi itu harus punya legal standing. Kalau tidak, biasa aja semua orang mengklaim sebagai kuasa hukum, tapi tidak ada surat kuasanya. Begitu. Oke, berarti di awal sidang waktu itu tidak dicek dulu ya Bang, dari pihak abang atau pihak hakim? Tidak, saya tidak cek, saya tidak pernah lihat itu surat kuasa itu. Tapi dalam proses mediasi ini, ya, kami lihat, ya, ini surat kuasa istimewa ini yang dihadirkan kok tidak sesuai dengan surat kuasa nomor perkara 1000/PDTG/2005. Itu surat kuasa istimewa perkara 489, saya ralat 489 perihal uang prestasi. Lah, nomor perkara uang prestasi kan sudah dicabut resmi. Gitu loh. Ini kita gimana? Kita ini praktisi hukum, itu pijakannya surat kuasa. Kalau kita nggak bisa surat kuasa, waduh, kita nggak punya legal standing dong. Kita cuap-cuap A sampai Z, ya, bertindak untuk atas nama pemberi kuasa, tapi nggak ada surat kuasanya. Coba teman-teman yang nilai sendiri. Kalau tidak ada surat kuasanya, dia berhak nggak bicara? Kan nggak berhak. Karena itu pijakan awal, itu legal standing namanya, bertindak untuk atas nama pemberi kuasa. Gitu ya, oke? Agenda selanjutnya. Nah, saya sampaikan begini, saya kira juga pihak ini ya, pihak para tergugat ini juga kalau mereka memiliki norma-norma etika, ya ada kekurangan itu, saya kira bisa disampaikan dengan sejuk kepada mediator. Ya, kami akan mengoreksi, memperbaiki surat kuasa istimewa kami yang terbaru minggu depan kami sampaikan. Harusnya begitu ya, menurut hemat saya. Tapi hari ini apa yang mereka lakukan? Tiba-tiba teriak-teriak keluar dari ruang mediasi. Kan saya kira itu kan tidak beretika. Kita harus menghormati proses mediasi itu. Ini kan pengadilan. Kita harus menghormati pengadilan ini, gitu loh. Kalau ada perbedaan pendapat disampaikan.
ya. Kalau ada yang mau diperbaiki terhadap surat kuasa, disampaikan baik-baik. Oke, baik Ibu mediator, izin kami akan perbaiki surat kuasa kami. Cukup demikian, bukan tiba-tiba teriak-teriak keluar. Iya kan? Nah, jadi teman-teman bisa nilai sendiri ya. Gitu ya. Bang, perihal katanya mereka rugi nih karena kita ini tidak dihadirkan, sedangkan kliennya sudah berada di samping. Kalau dari abang gimana bang? Loh, kami kan sudah sampaikan di awal. Jadi kan mengurus administrasi MIK ini kan nggak bisa satu hari. Misalkan hari ini mediasi tiba-tiba kita hadirkan hari ini kan nggak bisa. Ada proses administrasi mengajukan permohonan ke Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sehingga kemarin kan sudah konfirmasi ke mediator, Ibu mediator, perihal mediasi besok, apakah sudah ada informasi kepastian kehadiran prinsipal tergugat? Karena kalau sampai hari ini tidak ada informasi kepastian itu, kami pasti tidak bisa menghadirkan MIKI. Ada proses administrasi, makanya kami butuh informasi jauh-jauh hari, begitu. Ya. Bang, bisa dibilang mediasi hari ini deadlock ya bang, dan nggak ada hasil. Ya, itu kan saya serahkan ke mediator. Saya bilang begini tadi, kalaupun memang mediasi ini harus deadlock, itu kan kewenangan mediator. Tapi saya mau sampaikan, ya, tolong Ibu mediator, ya, memintakan kuasa khusus, kuasa istimewa sesuai dengan perkara gugatan nomor 1000/PDTG/2005, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum, bukan surat istimewa nomor 489 perihal gugatan non prestasi. Kan itu udah dicabut gugatan itu resmi. Jadi nggak berlaku lagi dalam gugatan perkara nomor 1000/PDTG/2025. Nah, saya kira kan clear. Ini penjelasan saya ini kan pasti ada referensinya, jelas, ya kan? Dan nggak mungkin tidak ada opini-opini pribadi. Semua itu berlandaskan hukum, ya. Oke? Cukup ya.